Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Siap Dinas ya. Mudah-mudahan sobat Siap Dinas dalam keadaan selalu sehat ya. Untuk kali ini kita akan kupas tuntas soal TWK, tes wawasan kebangsaan berdasarkan FR ataupun Field Report ya, yang merupakan bocoran ataupun pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan ujian SKD CPNS tahun 2021. Tapi sebelumnya teman-teman bisa like ya channel ini, kemudian share pada teman-teman ya, dan tak lupa pula subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan pembahasan soal dari Siap Dinas. Baik, langsung saja kita mulai ya. Soal pertama. Pak Eko adalah dosen ASN di salah satu universitas negeri di Indonesia. Tahun ini ia menjadi tim pembuat naskah soal seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk proses seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS. Di satu sisi, putra bungsunya yang telah lulus 2 tahun lalu dari pendidikan S1 belum mendapatkan kerja karena situasi pandemi COVID-19, mendaftar seleksi CPNS di salah satu kementerian dengan jumlah saingan mencapai ribuan pelamar. Meskipun demikian, Pak Eko hanya menyarankan kepada anaknya agar selalu belajar dengan sungguh-sungguh, dan Pak Eko tidak memiliki keinginan untuk menunjukkan satu soal SKD pun kepada anaknya. Sikap yang dilakukan oleh Pak Eko adalah cerminan dari core values bagi ASN, yaitu ya teman-teman, dari soal yang panjang ini ya, memang kita harus baca secara cepat ya dengan skimming, tetapi kita juga harus tentukan yang mana yang merupakan kata kunci dari permasalahan ini. Kuncinya adalah Pak Eko ya tidak menunjukkan satu soal SKD pun kepada anaknya. Berarti Pak Eko itu menjaga rahasia jabatannya ya sebagai pembuat naskah soal ya. Tentunya ini sesuai dengan core values bagi ASN ya, yaitu adalah loyal ya. Kita bisa masukkan dan pembahasan kita akan kita kupas itu dengan konsep dari Kemenpan RB, yaitu berakhlak ya. Kita langsung fokus kepada poin loyal. Di sini ada indikator yang ketiga, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Jadi lebih berat kepada yang loyal ya teman-teman. Walaupun bisa juga kita katakan sebagai akuntabel ya. Dia kena ke jujur ya, kemudian bertanggung jawab. Nah, tetapi di sini ada rahasia ya, bahwasanya sifat dari soal itu adalah rahasia ya, yang hanya memegang jabatan pembuat naskah lah yang tahu ya. Walaupun anaknya sendiri ya, Pak Eko tetap berintegritas ya. Jadi jawabannya adalah loyal. Good ya. Langsung kita ke soal yang kedua. Sikap yang ditunjukkan oleh Indra menunjukkan etos kerja integritas yang mana? Oke, berarti belum jelas ya. Di kalimat terakhir berarti kita harus membaca secara cepat dan cari kata kuncinya. Indra mendapatkan tugas untuk membuat laporan SPJ ya, ataupun surat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan di kantor dengan target harus selesai dalam waktu 1 minggu. Pada saat yang sama, setiap harinya sebagai seorang penyedia layanan administrasi, banyak tugas pelayanan yang memerlukan tindakan dengan segera dan menyita waktunya di sepanjang jam kerja di siang hari. Karena laporan SPJ juga akan sulit untuk diselesaikan jika hanya diselesaikan di rumah, karena Indra memiliki seorang bayi dan harus bergantian dengan menjaga bayinya dengan istrinya. Oleh karena itu, demi terselesaikannya laporan SPJ, Indra memilih untuk mengambil lembur beberapa jam di luar jam kerja serta mengerjakan tugasnya pada malam hari di saat anak dan istrinya tidur agar laporan SPJ bisa terselesaikan sebelum 1 minggu. Nah, berarti kata kerja ataupun kata kunci dari soal ini adalah
si Indra ini mengambil lembur ya. Nah, kemudian dia bekerjakan tugasnya itu pada malam hari. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ada unsur kerja keras ya, teman-teman, dari nilai-nilai integritas yang tertuang di pilihan opsi jawaban ya. Nah, tentunya kenapa kerja keras kita akan indikasikan di pembahasan ya. Nah, sikap Indra menunjukkan sikap integritas kerja keras. Mengapa kerja keras ya? Karena kerja keras itu definisinya adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan ya. Jadi semua teman-teman sepakat bahwasanya jawaban dari soal nomor 2 itu adalah kerja keras atau B. Soal nomor 3 ya, kita langsung let's go ke bawah ya. Mana tahu langsung dapat poinnya. Sikap tersebut sungguh tidak baik untuk keutuhan bangsa kita. Sikap tersebut gambaran dari istilah, berarti kita mau tidak mau harus membaca ya dari soal cerita. Kita dilahirkan di Indonesia, memiliki kedua orang tua yang juga dilahirkan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia asli sudah selayaknya mencintai tanah air Indonesia, mencintai budaya Indonesia, mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, dan meninggikan derajat bangsa kita sendiri. Namun, terkadang kita berlebihan mencintai tanah air kita sendiri dengan merendahkan bangsa lain, tidak menghormati bangsa lain, membuat bangsa kita dan bangsa lain bercerai-berai dan bahkan bisa jadi pertempuran atau perang antar bangsa. Berarti kata kunci dari soal ini artinya merendahkan bangsa lain ya. Nah, kalau ada kata-kata merendahkan bangsa lain itu masuk ke kategori kaufinisme ya. Nah, artinya menganggap bahwasanya bangsanya lah yang lebih hebat dibanding bangsa lain ya. Kalau dia etnosentrisme itu lebih kepada suku dan budaya ya. Kalau Calvinisme dia bangsa secara keseluruhan ya. Kemudian kalau radikalisme ini pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwasanya pemahamannya lah yang paling benar ya. Untuk pahaman-pahaman yang lain itu dianggap salah ya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan ya. Kemudian nasionalisme Pancasila adalah paham kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Calvinisme atau pilihan yang D ya. Penjelasannya Calvinisme adalah semangat nasionalisme yang berlebihan dengan memandang rendah bangsa lain ya. Jadi kata kuncinya sama-sama tadi adalah merendahkan bangsa lain ya, ataupun tidak menghormati bangsa lain. Oke. Good, langsung lanjut kita soal nomor 4. Di bawah ini adalah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, seperti tersurat dalam pasal 24 ayat 2 yaitu kecuali. Nah, kita tahu bahwasanya Mahkamah Agung merupakan ya lembaga negara yudikatif ya dalam hal peradilan tertinggi ya yang ada di pemerintahan pusat atau di ibu kota negara ya, khususnya yaitu di Jakarta ya. Kelima-limanya ini ya merupakan peradilan turunan ya, terindikasi merupakan peradilan turunan yang menginduk kepada Mahkamah Agung ya. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 ya, yang tidak terdapat pada pasal tersebut adalah peradilan anak ya. Keempat-empatnya mulai dari peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara itu mengakar ya kepada Mahkamah Agung. Ya. Kita cek di pembahasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun MARI ataupun MA adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi atau MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungannya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan anak tidak termasuk ke dalam cakupan dari Mahkamah Agung. Untuk soal nomor 5
Kita coba langsung ke bawah ya, karena terlalu panjang pasti akan menghabiskan waktu TWK kita ya. Hal ini merupakan implementasi nilai-nilai nasionalisme yang berasas pada ya. Kemudian kita coba manjat ke atas ya. Di sini ada bacaannya. Setiap kemenangan presiden tidak hanya daulat rakyat tetapi juga daulat Tuhan. Nah, di sini sudah bisa kita ambil kata kunci, bahwasanya ada kata kunci yaitu daulat Tuhan ya. Tinggal kita cari aja, kita temukan di jawaban apakah ada kata kunci yang mirip ya dengan kata kunci pada soal. Kalau yang A kata kuncinya itu terdapat pada nasionalisme ya. Kemudian pada B itu ada luhur bangsa. Kemudian yang C ada ketuhanan. Kemudian yang D ada kepribadian ya. Dan yang E ada kebangsaan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C, implementasi nilai-nilai ketuhanan. Gampang ya, jadi kita bisa menghemat waktu kita yang sangat berharga. Kita tinggal cara bacanya kita balik, kita mulai dari bawah dan langsung ke atas ya. Tapi kalau misalnya kita tidak temukan juga, berarti memang harus dibaca dari awal dan kita gunakan teknik membaca cepat dan identifikasi mana yang merupakan kata kunci. Ini pembahasannya nanti silakan dibaca sendiri ya.